Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putra Agus Cahyadi Mardika. Saya dari Prodi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan di Universitas Pendidikan Ganesha. Dengan nomor NIM 2105031005. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas dari perbaikan pendingin, yang dimana di sini saya akan menjelaskan sistem mekanik pada kulkas dan sistem elektronik pada kulkas. Baik, langsung saja ke video penjelasannya. Nah, baik, jadi di layar laptop saya sudah ada dua gambar ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu sistem mekanik dan sistem elektronik pada kulkas. Yang dimana di sebelah kiri ini adalah sistem mekanik pada kulkas dan yang sebelah kanan adalah sistem elektronik pada kulkas. Baik, jadi yang pertama saya jelaskan yaitu sistem mekanik pada kulkasnya. Baik, jadi sistem mekanik pada kulkasnya ini bekerja dengan yang pertama di sini ada kompresor, yaitu yang berfungsi sebagai mengkompresi cairan refrigeran ya teman-teman. Yang dimana cairan refrigeran yang berada pada kompresor akan ditekan dan dikeluarkan menuju ke kondenser ya teman-teman. Di sini menuju ke kondenser. Pada pipa kondenser ini cairan refrigeran bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi ya teman-teman. Jadi suhu refrigeran di dalam kondenser ini bersuhu tinggi ya teman-teman, karena tekan dalam kompresor dan expansion valve ini akan bekerja apabila kompresor bekerja dan cairan refrigeran bertekanan tinggi mengalir. Nah, di sini expansion valve-nya bekerja sebagai mengeluarkan gas ya teman-teman, yang dimana dari cairan bertekanan tinggi dikeluarkan menjadi gas bertekanan rendah ya teman-teman. Yang dimana gas bertekanan rendah yang akan mendinginkan evaporator. Setelah gas mendinginkan evaporator tersebut, lalu kembali ke kompresor. Setelah dikompresor menuju kembali ke kondensor dan evaporator. Begitu seterusnya, cairan yang bertekanan tinggi akan berubah menjadi gas bertekanan rendah. Baik, jadi itu penjelasan tentang sistem mekaniknya, yang dimana sirkulasi ini akan terus berulang-ulang untuk menghasilkan dingin pada dalam kulkas. Baik, dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem elektronik atau sistem kelistrikan pada kulkas ya teman-teman. Baik, di sini adapun komponen-komponen yang berada pada sistem kelistrikan atau elektronik pada kulkas. Yang pertama di sini ada termostat. Di sini ada defroster. Di sini ada termo, ada evaporator fan motor, ada lampu interior leg. Di sini ada overload protector, ada kompresor, dan ada relay PTC, dan juga ada kapasitor. Dan di sini ada switch ya, switch bagian pintu. Di sini juga switch, teman-teman. Di sini ada light heater dan defrost heater.
dan juga di sini ada thermofuse dan ada input tegangan dari PLN di mana sebesar 220 AC. Baik, jadi di sini ada line, netral, dan di sini adalah ground-nya ya teman-teman. Misalnya ground-nya terhubung pada body di kompresor ya teman-teman. Baik, jadi di sini saya akan mulai menjelaskannya. Yang dimana ini masuk 220 volt menuju elektron mengalir dari line ya teman-teman di sini. Dari line menuju ke termostat. Menuju ke termostat. Nah, pada saat ini seperti yang digambar, door switch-nya open, dalam kondisi open ya, atau tidak menyambung, terbuka ya teman-teman. Jadi elektron yang dari line atau fase-nya tidak bisa ke lampu pada interior kulkasnya ya teman-teman, karena door switch-nya si open atau pintunya di kulkas tertutup ya teman-teman. Nah, apabila pintu di kulkas tersebut terbuka, ya, lampu pada interior ini akan hidup ya teman-teman. Jadi elektron akan mengalir ke lampu dan ke termostat juga. Nah, jadi apabila elektron mengalir ke lampu, jadi itu posisi pintu kulkas terbuka ya teman-teman. Dan selanjutnya termostat dialiri oleh elektron, yang dimana termostat ini berfungsi sebagai saklar juga ya teman-teman. Saklar otomatis, yang dimana termostat ini jika suhu pada evaporator sudah mencapai batas yang ditentukan, termostat ini akan bekerja sebagai pemutus arus ya teman-teman. Jadi tidak ada elektron yang mengalir ke sini untuk menghidupkan kompresor. Jadi kompresornya tidak bekerja apabila evaporator pada kulkas sudah dingin ya teman-teman. Nah, lanjut saat elektron mengalir ke defrost timer. Nah, defrost timer ini berfungsi sebagai pengatur untuk mencairkan bunga es ya teman-teman, yang berada di dalam kulkasnya ya teman-teman. Baik, jadi di sini ada 4 kaki ya teman-teman. Nah, apabila kaki 3 dan 4 ini menyambung, nah berarti elektron akan mengalir ke sini ya teman-teman, menuju ke overload protector dan kompresor. Jadi kompresornya akan hidup. Nah, apabila kita menyetel defrost timer ini untuk mencairkan bunga es, jadi elektron akan mengalir ke sini ya teman-teman, ke kaki 2, dan kaki 3 dan 4-nya ini tidak tersambung teman-teman jika defrost timer kita setel untuk mencairkan es. Jadi 3 dan 2 ini menyambung, elektron mengalir dari defrost timer ke defrost thermo, turun menuju ke red heater dan defrost heater, yang dimana red heater dan defrost heater ini yang membantu untuk mencairkan es, dimana
plate heater dan depositor ini akan hangat ya teman-teman, akan panas untuk mencairkan bunga es, dan elektron mengalir ke plate heater dan ke depositor dan menuju ke thermofuse dan turun menuju ke netral ya teman-teman. Nah, jadi jika waktu timernya sudah selesai untuk mencairkan bunga es, dan termo mendeteksi dan akan mengembalikan saklar menuju dari 3 ke 4 ya teman-teman, menuju 3 ke 4, jadi nyambung seperti ini, dan elektronnya akan mengalir sini ya teman-teman, mengalir ke sini menuju ke overload protector ya teman-teman. Nah, di sini juga ada fan motor, evaporator sebagai kipas di dalam evaporator. Biasanya ini berisi di kulkas minuman itu ya teman-teman. Nah, ini sebagai kipasnya. Apabila elektron mengalir dari atas sini ke fan motor ini, pada saat freezer door switch-nya itu dibuka ya teman-teman. Di sini juga sama seperti freezer door switch-nya. Nah, jika dibuka, ini akan gini ya teman-teman, karena di sini ada satu saklar. Jika dibuka, ini akan mati ya teman-teman. Jika dibuka, ini akan mati, dan jika ditutup, ini akan hidup, gitu ya teman-teman. Nah, lanjut ke itu mengalir elektronnya ke sini dari fan motor ini menuju ke door switch pada freezer dan turun ke netralnya ke sini ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada overload protector, yang dimana overload protector ini berfungsi sebagai detektor untuk apabila ada arus yang berlebih menuju kompresor, akan diprotek langsung oleh overload protector ini. Ini berfungsi sebagai pengaman untuk kompresor juga ya teman-teman. Baik, setelah elektron menuju ke overload protector, langsung ke kompresor. Pada kompresor ini ada 3 titik atau kaki ya teman-teman. Yang pertama di sini ada C, RS, di mana C ini merupakan common, R adalah running, dan S adalah starting. Nah, pada saat ada elektron mengalir ke sini, titik starting akan bekerja untuk memulai start awal pada kompresor. Nah, jika kompresor sudah mulai hidup, starting ini akan tidak bekerja ya teman-teman, akan berhenti bekerja. Dan lanjut di sini ada relay PTC ya teman-teman. Relay PTC sebagai pengaman juga sebagai pengaman apabila ada arus berlebih yang datang ke kompresor maksudnya. Dan di sini running bekerja, dan di sini ada juga kapasitor sebagai penyimpan tegangan sementaranya, dilengkapi yang dimana elektron akan mengalir turun menuju ke netral. Seperti itu, menuju ke netral.
Dan terus selanjutnya elektron masuk pada saat sistem kelistrikan pada kulkas ini hidup ya teman-teman. Baik, jadi seperti itu penjelasan pada sistem kelistrikan dan sistem mekanik pada kulkas. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Nah, baik, jadi itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.